organisasi Siswi Negeri 1 UIN Semal. Khususnya saya mewakili kelompok 4 dan saya mewakili kelompok 3. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwi Putri dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Emi Dwi Jayanti dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Komanda Vina Andika Trisna Dewi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nikita Dona Arjuna Rasti dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Baik, di sini kami mau memberikan Bapak sekitar 3 pertanyaan mengenai catur warna. Yang pertama akan diberikan oleh teman saya. Jadi pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yaitu apa pengertian catur warna menurut pandangan Bapak? Ya, baiklah. Semuanya jadi sudah mau informasi seperti itu. Jadi kurang lebihnya nanti Bapak bagaimana memaparkan tentang masalah catur warna. Ya, dalam penerapan ajaran agama Hindu, catur warna ini adalah catur itu artinya 4 warna, golongan atau kasta atau wangsa yang pada dasarnya itu adalah penyebaran ajaran agama Hindu yang pada dasarnya itu disebarkan melalui catur warna atau 4 golongan kelompok yang pada masing-masing itu telah membawa tradisi atau ajarannya tersendiri. Jadi catur warna 4 golongan daripada wangsa atau keturunan yang ada di Bali khususnya. Sudah itu penyebaran dalam ajaran agama Hindu di India juga seperti itu. Yang pertama ada disebut dengan golongan Brahmana, 2 ada golongan Ksatria, 3 ada golongan Waisya, 4 ada golongan Sudra. Itu mengenai catur warna. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut sepengetahuan Bapak, sebenarnya tujuannya apa catur warna itu dibentuk? Ya, baiklah. Adapun tujuan daripada catur warna itu dibentuk karena masing-masing daripada penyebaran ajaran agama itu dibawakan oleh wangsa. Contoh, kemungkinan yang pertama itu wangsa golongan Brahmana, di mana tingkatan golongan Brahmana itu disebarluaskan ajarannya melalui ajaran Weda. Yang mengetahui ajaran Weda itu adalah kaum Brahmana. Sudah itu Ksatria, penyebaran ajaran agama Hindu melalui kaum prajurit, pejuang-pejuang yang memiliki keberanian yang kuat, contohnya tentara, apapun itu golongan daripada Ksatria. Kalau Waisya, penyebaran ajaran agama Hindu melalui Waisya itu adalah melalui kontak langsung antara perdagangan yang terdapat di pelabuhan tadi mana untuknya. Sudah sebagai penyebarannya. Sudah itu Sudra, ada yang tergolong penyebaran ajaran agama Hindu melalui kaum petani yang sebarluaskan seperti itu. Itu golongan daripada catur warna. Tujuannya ini untuk menerapkan penyebaran ajaran agama khususnya yang terdapat di Bali. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, kebetulan kelompok 3 dan kelompok 4 sama, yaitu pertanyaannya adalah akan digunakan oleh kelompok 3. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir adalah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai implementasi catur warna di masa sekarang ini? Ya, baiklah. Untuk implementasi penyebaran daripada ajaran catur warna yang diterapkan dalam kehidupan, karena masing-masing warna itu memegang peranan penting. Contoh, kemungkinan di Bali ada disebut wangsa Brahmana itu yang memahami tentang ajaran Weda, yang menekuni, yang sudah menjalankan tentang ajaran Vedanya, ruang lingkupnya adalah kaum Brahmana. Contoh, kemungkinan itu ada yang golongan daripada Brahmana itu banyak, karena leluhur beliau juga 1. Tingkatan Brahmana itu ada juga 4. Brahmana Manu, Manu Abo, Keniken Mas, Brahmana Manu, Manu Abo, Keniken Mas. Itu tingkatan daripada implementasinya. Jadi untuk
tingkatan orang yang sudah memiliki tingkatan wangsa Brahmana, yang memiliki penyebaran ajaran agama Hindu yang dilakukan di Bali, khususnya kemungkinan tingkat penerapannya sebagai pendeta atau pedana. Kalau orang kaum Brahmana, tingkatan jadi golongannya itu sebutannya pedana atau yang melakukan upacara. Kalau tingkatan warga biasa atau fase turunannya itu menjadi golongan Brahmananya itu disebutannya Serimpu. Sudah itu ada juga Pane, kemungkinan juga Serimpu namanya. Sudah itu kesatria kaum para dewanya itu ada disebut dengan Bidangga. Itu tingkatannya. Karena orang yang memiliki tingkatan kaum Brahmana, orang yang bisa melakukan, menjalankan ajaran agama khususnya di Bali. Itu implementasinya karena tingkatan beliau yang sudah memiliki ajaran yang tertinggi, kaum Brahmana itu pasti diberikan tugas untuk menyelesaikan upacara besar atau kecil yang terdapat dalam kehidupan agama Hindu khususnya di Bali. Ya, itu aja. Kemungkinan tingkatan daripada implementasi daripada ajaran caturwarna ini memegang peranan penting dalam kehidupan karena semuanya memiliki tanggung jawab yang tersendiri. Contoh, kemungkinan kaum Brahmana yang tingkatannya pedana, yang mungkin tingkat upacara yang besar dilakukan, beliau yang menyelesaikan. Sama halnya yang ada keturunan fase, Serimpunya yang menyelesaikan, dan yang lainnya ada Bidangga pada dewanya itu juga. Itu tingkatan daripada implementasi wangsa yang terdapat tinggal. Kuncinya sebagai umat beragama, inilah tingkatan kita supaya bisa memahami pedoman keturunan agar tidak terjadinya perpecahan di antara semua golongan yang terdapat di Bali. Ya, jadi tidak menganaktirikan ini golongan Brahmana ini yang punya. Jadi tingkatan orang kaum Brahmana, orang yang bisa melakukan tingkatan dalam bentuk giatnya, pelaksanaannya di Bali. Itu implementasinya. Sudah itu kemungkinan sebagai karakternya, tingkatnya. Sudah itu kemungkinan sebagai karakternya, tingkatannya, penyebarannya itu karena semua ruang lingkupnya sebagai pengayom ajaran umat beragama pasti dilakukan. Itu tujuannya daripada kita memahami golongan wangsa atau warna yang dapat dibalik. Jadi kunci keberhasilan seseorang itu, karena sastra juga menyebutkan yang pertama itu laksana. Adik-adik pun kalau belajar, kalau pertama apapun yang diberikan, kalau tidak dilaksanakan kan mungkin sulit kita memahami. Kan begitu. Yang kedua ada sebutnya Sradaya Yukta. Sradaya itu keyakinan. Yukti itu keyakinan. Apa yang kita ingin pelajari, yakinilah supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, Trityam Guru Pidana. Trityam Guru Pidana artinya tingkatan orang yang berhasil, dengarkanlah nasihat guru. Sudah itu nasihat guru, sudah itu ada fatwa-fatwa, apapun bentuk ajarannya dilakukan. Sudah. Yang keempat baru disebut dengan Caturustam sama Stambhava. Keberhasilan kalian semuanya pasti ditunjukkan dengan kebersamaan. Jangan menganaktirikan orang yang bodoh, jangan dibedakan. Yang penting dalam hidup ini adalah kebersamaan, sama-sama kita belajar untuk menuntut ilmu supaya menjadi anak yang sukses ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Pak, terima kasih atas waktunya sudah Bapak berikan dengan wawancara yang benar-benar bagus dan kami bisa mengerti dengan baik sekali. Sekian dari pertanyaan kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Baiklah anak-anak semuanya, jadi semuanya kalian udah mau bertukar pikiran dalam artian inilah kita fungsinya untuk belajar mengintrospeksi diri dalam artian apa yang dilakukan Bapak bukan sempurna juga, tetapi ruang lingkupnya itulah dari tidak tahu menjadi tahu, itulah pembelajaran kita yang kita lakukan. Ya, baiklah. Kami tutup dengan para santi. Om Santi, santi, santi Om.